Selanjutnya, setelah pengajian awal, kita bahas pengajian lanjut. Nah, pengkajian lanjut setelah head to toe tadi, head to toe, pengkajian psikososial, kita lanjut ke data fokus postpartum, yaitu bubble he. Teman-teman, ini bubble he, jadi fokus ke diskusi kita kali ini ya. Karena diskusi kita kali ini, bubble he ini sangat bermanfaat besok untuk teman-teman sendiri, keluarga, maupun ketika praktek. Jadi, pada saat postpartum kita harus mengkaji bubble he. Bubble he ini jembatan keledai. Jadi, B-nya ini breast atau payudara, U-nya uterus atau rahim, B-nya bowel, itu untuk BAB-nya, B1-nya lagi bladder untuk saluran perkemihan, kemudian L-nya lochea, E-nya episiotomi, hanya human sign dan hemorrhoid, E-nya emotion. Nah, selain itu kita harus vital sign tetap kita kaji, kita cek suhu, nadi, tekanan darah, respirasi, dan berat badan. Breast, pada payudara yang kita lihat adalah permukaannya apakah lembut, apakah dia keras karena ada bendungan ASI. Kemudian kita membedakan ya, keras bendungan ASI sama lembut tidak ada bendungan ASI dengan empuk dan empuknya kosong, nggak ada produksi ASI, dan kerasnya produksi ASI. Jadi beda. Kalau kerasnya produksi ASI itu kerasnya di dalam. Tapi kalau bendungan ASI, dia kerasnya sampai ke permukaan. Kita juga melihat inspeksi apakah ada eritema, ada discharge. Jadi eritema itu kemerahan, discharge itu mungkin pada infeksi, jadi dia bisa keluar nanah di sekitar payudara, ada lukanya, ada bula, atau ada apa, kita cek. Kemudian pada ibu postpartum hari pertama, hari ke-0, hari pertama, hari kedua, kita cek apakah ada pengeluaran kolostrum. Jadi kita tekan ke dalam, ke arah dada, kita tekan apakah keluar ASI-nya. Itu kolostrumnya udah keluar atau belum. Ternyata sudah dicek, ibunya bilang, Ibu, ASI saya itu nggak keluar ya, di tete bayi itu rasanya nggak ada apa-apanya. Kemudian, oh iya Bu, coba saya lihat ya, saya cek apakah sudah keluar kolostrum atau belum. Jadi kolostrum ini kan keluar hari ke-0 sampai hari ke-3 ya, maksimal hari ke-5. Jadi kita tekan, oh, ini Bu keluar, jadi mungkin Ibu nggak merasa keluar karena sedikit. Jadi sebenarnya kolostrum ini sudah ada. Jadi tetap menyusui. Nah, ini tenderness atau engorgement ini. Engorgement ini adanya pembengkakan karena terjadinya bendungan ASI. Jadi beda dengan kerasnya produksi ASI sama kerasnya bendungan ASI. Jadi teman-teman besok kalau praktek harus sering-sering melihat, oh ini tenderness, ini engorgement, itu harus tahu. Kemudian bentuknya bagaimana, ukurannya bagaimana, apakah terlalu besar sehingga berbahaya bisa menutup hidung bayi, atau terlalu besar sehingga kesulitan menyusui. Nah, itu yang jelas kita ketika melihat ibu menyusui, kita tidak boleh menjustifikasi, oh ini terlalu besar, ini terlalu kecil, ini nggak ada putingnya, nggak bisa menyusui, nggak boleh. Jadi ketika kita konseling laktasi, konseling menyusui, kita harus selalu berkata positif. Ibu, ini payudaranya besar, ibu tidak usah khawatir, ibu tetap bisa menyusui karena ada posisi-posisi yang bisa mendukung untuk kesuksesan menyusui dengan ibu payudara besar. Oh ini payudaranya putingnya kurang menonjol. Ibu jangan khawatir, jadi ketika bayi menyusui itu tidak dari putingnya, tapi bisa dari areolanya. Nah, jadi kalimatnya itu harus positif, jadi ibunya tuh semangat, tidak ngelokro. Kalau udah ngelokro, dia akan lebih sulit lagi untuk menyusui bayinya. Kemudian apakah ada nyeri tekan, apakah ada panas, kemudian apakah ada massa, jadi ketika kita palpasi apakah ada benjolan, apakah ada bengkak, apakah ada mastitis. Jadi mastitis ini infeksi pada payudara. Kemudian apakah ada pada puting ini apakah ada fisura, ada nyeri, ada keretakan atau inversi itu tertarik ke belakang.
Kemudian dikaji apakah tadi dilakukan IMD, IMD-nya berapa lama, apakah bayi sampai ke puting, apakah bayi sampai menyusu. Kemudian untuk manajemen laktasi pada ibu postpartum ini adalah meliputi posisi menyusui, perlekatan menyusui. Jadi kita harus memastikan ibu posisi menyusuinya bagus, pelekatannya bagus, kemudian memerah ASI bisa, menyimpan ASI bisa, transportasi ASI bisa, sehingga ibu akan kemungkinan besar sukses untuk pemberian ASI eksklusif. Jadi ketika ibu bekerja, ketika ibu terpisah dari bayinya di ruang bayi, ibunya di ruang postpartum terpisah karena bayinya sakit, kita tetap melakukan manajemen laktasi agar bayi ini mendapatkan ASI juga. Kemudian kita melakukan edukasi pencegahan mastitis. B. Breast, U. Uterus, jadi rahim. Jadi pada ibu postpartum kita wajib selalu cek kondisi uterusnya. Apakah keras, apakah lembek. Jadi keras itu berarti ada kontraksi ya. Jadi apakah uterus ini kontraksi atau tidak. Kalau lembek dia nggak kontraksi. Dia darahnya keluar banyak. Kalau keras dia kontraksi, darahnya berhenti keluar. Jadi harus ada kontraksinya supaya pembuluh darahnya ini semakin mengecil karena kontraksi rahim tadi. Jadi di rahim itu kan pembuluh darahnya banyak ya. Ketika tidak kontraksi maka darah yang keluar banyak sekali. Kemudian kita juga mengkaji tinggi fundus uterusnya. Kita cek tinggi fundusnya setinggi umbilikal atau di atasnya atau di bawahnya. Nah, itu disesuaikan dengan harinya. Nah, 1 cm di atas tali pusat itu normal setelah 12 jam persalinan sampai 40 jam. Kemudian dia harus menurun 1 cm atau 1 jari setiap hari. Sampai pada hari ke-10 atau 2 minggu ini udah nggak teraba. Rahimnya harusnya sudah tidak teraba setelah 10 sampai 2 minggu postpartum. Kemudian kita kaji uterusnya ini, pada abdomen ini tampak lunak, lembut. Dengan di abdomen kita kaji apakah ada strie, warnanya apa, bagaimana dengan diastasis rekti abdominisnya, kemudian kita kaji untuk melihat kelonggaran otot perut. Pada uterus ini ya, kita lihat pada setelah postpartum ini di atas umbilikal, 24 jam pertama harusnya di bawah umbilikal dan seterusnya. Pada hari ke-6, fundus uterus mulai tidak teraba. Pada hari ke-10, fundus uterus tidak teraba di abdomen. Bubble B, U, B. B-nya yang pertama adalah bowel. Jadi, ibu merasa tidak nyaman saat buang air besar. Mungkin juga muncul hemoroid. Jadi, beberapa pengalaman ibu hamil itu tidak ada hemoroid. Setelah lahir spontan, ibunya tuh ngejannya mungkin kurang terarah atau memang bayinya lahir sulit lahirnya. Jadi, bayi ibunya karena mengejan itu dia terjadi hemoroid. Bisa juga terjadi luka episiotomi yang ruptur sampai ke perineum. Jadi lukanya sampai ke bawah. Nah, ini bisa juga terjadi. Kemudian pada ibu postpartum bisa terjadi konstipasi dan diare. Jadi ini terpengaruh oleh efek progesteron, penurunan tonus otot usus. Jadi karena bayi keluar, air ketuban keluar, maka tekanan di rahim menurun. Kemudian bisa juga kurangnya intake saat proses persalinan. Kemudian apakah memerlukan laksatif? Nah, ini biasanya pada ibu postpartum kita edukasi saja. Intinya makanannya harus tinggi serat, kemudian cairannya harus banyak, aktivitas atau mobilisasi itu harus, jangan karena nyeri nggak bergerak. Kita harus edukasi dengan mobilisasi, dengan aktivitas itu, maka kondisi rahim cepat menurun, cepat mengecil, mencegah perdarahan, dan saluran pencernaan ususnya ini dia peristaltiknya bagus. Jadi ketika aktivitas mobilisasi itu meningkatkan peristaltik usus sehingga bisa mempercepat keinginan untuk buang air besar. Kemudian B yang kedua adalah bladder. Jadi pengosongan kandung kemih ini
setiap 4-6 jam sekali. Pada ibu postpartum bisa terjadi disuria pada kejadian ISK, infeksi saluran kencing. Kemudian kita harus kaji itu, kemudian apakah fundus uterus ini di tengah? Kadang fundus uterus ini kita tidak temukan di tengah, tapi di samping, karena terjadi distensi kandung kemih, misalnya pada ibu dengan kelahiran VE, fetal vakum ekstraksi. Jadi ada trauma, kemudian kandung kemihnya, sphincternya tidak berjalan dengan baik, maka kandung kemihnya penuh tapi dia tidak bisa mengeluarkan air kencing, maka rahimnya bisa terdorong ke samping. Kemudian bubble, B-U-B-B-L, L-nya lochea. Lochea ini pada 1-3 hari dia berwarna merah, kemudian 4-5 hari berwarna kekuningan atau sanguinolenta. Kemudian pada 5-14 hari kuning kecoklatan atau serosa, kemudian menjadi putih kekuningan atau alba pada 2-4 minggu postpartum. Bubble, L-nya lochea, bubble, E-nya episiotomi. Nah, pada ibu postpartum ini dulu stigmanya setiap ibu melahirkan dilakukan episiotomi. Tapi sekarang tidak. Sekarang pertimbangan episiotomi itu dilakukan ketika perineum ibu ini kaku, kemudian taksiran berat janinnya besar. Nah, itu dilakukan episiotomi. Nah, pada luka episiotomi, pada luka episiotomi, kita nanti akan mengkaji reda. Kita lanjut ke video berikutnya.